Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah lama kita tidak melakukan evaluasi atas pengajian yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, di mana saat itu kita membahas surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Bunyinya, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah makhluk yang paling baik. Pertanyaan yang pertama, apa definisi dari iman? Apa definisi dari iman? Monggo. Bagus sekali. Terdiri dari 3 unsur: keyakinan di dalam hati, ucapan di lisan, serta praktek dengan segenap anggota tubuh. Itu definisi iman. Pertanyaan kedua atau yang terakhir, antara iman sama amal soleh sering sekali digandeng. Contohnya di dalam ayat yang kita baca tadi, innal ladzina amanu terus wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Juga di dalam surat lain yang kemarin kita baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Sering iman digandeng dengan amal soleh. Pertanyaannya, ketika iman digandeng dengan amal soleh, apa maksud dari iman dan apa maksud dari amal soleh? Silakan. Monggo. Bagus. Kalau digandeng, iman itu lebih cenderung sesuatu yang ada di dalam hati. Sedangkan amal soleh itu sesuatu yang kelihatan, alias praktek
dari apa yang diyakini di dalam hati. Bagus sekali. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan tafsir kita kali ini. Dan saat ini kita akan melanjutkan ke pembahasan ayat berikutnya, yaitu ayat yang keberapa? Ayat yang ke-8. Ini ayatnya cukup panjang, sehingga tidak cukup satu pertemuan. Mungkin 2 atau 3 pertemuan, maka bersabar saja. Kita gak usah kejar tayang. Apa kejar tayang? Cepat-cepat rampung. Dongku sinek orang rampung tafsirnya kepada Ustaz. Ya enggak apa-apa. Ya, misalnya baru selesai juz amma, saya sudah meninggal dunia padane. Ya ora apa-apa. Nah, targetnya kan ya kita pelan-pelan dikit-dikit ya. Ya ora ketang bisa paham juz amma ya alhamdulillah. Ayat yang ke-8 itu bunyinya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin, ganjaran atau balasan untuk mereka. Siapa mereka di sini? Orang yang beriman dan beramal soleh. Ganjaran untuk mereka di sisi Allah adalah jannatu adnin, surga Aden. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Surga Aden tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka, dan mereka juga ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang takut kepada siapa? Kepada Allah. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat yang sebelumnya. Di ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kriteria makhluk yang terbaik. Ulaika hum khairul bariyah. Siapakah makhluk yang terbaik? Makhluk yang terbaik adalah innalladzina amanu wa amilus shalihat. Makhluk yang terbaik adalah mereka yang merealisasikan iman dan amal soleh. Tadi kita sudah jelaskan, kalau digandengkan iman kaitannya dengan apa? Hati. Amal soleh kaitannya dengan penampilan lahiriah. Atau dengan kata lain, makhluk-makhluk terbaik adalah mereka yang berusaha untuk memperbaiki luar dan dalam. Berusaha untuk memperbaiki lahir dan batinnya. Dan tentu untuk mewujudkan perbaikan lahir dan batin itu membutuhkan perjuangan yang panjang apa pendek? Bukan panjang, apa? Panjang banget. Untuk memperbaiki hati, niat saja. Ya, sesuatu yang ada dalam hati. Ngelepol. Ya. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya minan niyyah. Saya ini tidak pernah ngobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niat. Maksudnya ikhlas.
Sholat saja kita bisa merasakan bagaimana supaya bisa ikhlas, sedekah supaya bisa ikhlas. Kita kadang-kadang awalnya sudah ikhlas pengen sedekah, kemudian ternyata lewat teman kita, kepala sekolah kita, apa kita, yang awalnya pengennya ikhlas terus jadi apa? Mulai ini perasaan, alhamdulillah kepala sekolahku lewat, pas banget aku lagi sedekah. Hati-hati itu. Kalau kita senang kayak gitu, dalam arti kita bangga bisa dilihat, itu berarti niatnya sudah mulai apa? Sudah mulai kecampuran virus-virus riya. Jadi memperbaiki lahir dan batin itu perjuangannya panjang. Dan membutuhkan energi yang besar apa yang kecil? Besar. Butuh perjuangan. Oleh karena itu, yang bisa merealisasikan hal ini banyak apa sedikit? Sedikit. Apa ya Ustaz? Loh kalau nggak percaya sekarang coba. Mari kita cermati kondisi masyarakat di sekeliling kita. Yang gampang aja yang kelihatan. Sholat subuh. Sholat apa? Subuh. Lebih banyak yang ke masjid apa yang tidur di rumah? Sekarang misalnya kita nggak usah bicara Purbalingga lah, ya, atau nggak usah bicara Indonesia, itu terlalu besar untuk kita lakukan survei. Coba sih jenengan survei kecil-kecilan di RT jenengan saja. Nah, nggak usah RW mungkin RT panjenengan, dari sekian kakak, putra-putra, bapak-bapak, anak-anak laki-laki yang ke masjid, lebih banyak yang ke masjid apa yang lebih banyak di rumah? Di rumah. Kalau dipersentasekan berapa? Gampang lah. Ini coba lihat. Masyarakat yang di sekeliling Masjid Agung ini kira-kira banyak enggak? Banyak banget. Kalau subuhan tahu enggak berapa soft? 2, 3, 4, 5 nek anak bis-bis gede pada mampir Arab subuhan anu piknik sisan pipis. Subhanallah, coba bayangkan panjenengan masjid sebesar ini subuhannya 2 shaf, 3 shaf maksimal, padahal masyarakat di sekeliling Masjid Agung ini bukan banyak, tapi apa? Banyak sekali. Contoh. Makanya tadi saya katakan yang merealisasikan amal soleh dan iman itu sedikit. Contoh yang lain di kantor. Pegawai yang jujur, yang bersih, sama yang enggak jujur, yang enggak bersih. Banyak mana? Banyak yang jujur? Masya Allah. Kita perhatikan lebih banyak yang tidak jujur. Yang jujur sedikit. Bahkan kalau ada orang jujur, katanya acur, dimusuhi, ya, dikatakan sok suci, ya, dan seterusnya, sok alim. Ini contoh. Ini kantor, sekolahan. Nah, kita masuk ke sekolahan. Di sekolahan itu antara guru yang punya dedikasi tinggi, mengajar murid-muridnya dengan segenap kemampuan yang dia miliki, dia kerahkan semuanya. Bikin persiapan sampai malam-malam. Kalau perlu pakai alat peraga. Baca ini. Antara guru yang seperti ini sama guru yang sekedar mengejar target selesai ngajar. Banyak mana? Sing penting rampung. Iya kan? Loh, kan banyak orang berpikir, lah ngapa sih angel-angel? Wong gajinya pada baik. Iya kan? Iya. Makanya wajar. Seandainya orang-orang yang konsisten dengan ajaran Islam di akhir zaman ini akan menjadi orang-orang yang dianggap asing. Akan menjadi orang-orang yang dianggap asing dan aneh. Dan itu sudah diprediksi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
sejak 14 abad yang lalu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau SAW, bada'al islamu ghariban. Islam pertama kali muncul dianggap sebagai suatu agama yang aneh, asing. Yang lainnya pada nyembah patung, ini hanya menyembah sesuatu yang enggak kelihatan. Aneh. Ya. Yang lainnya punya sesembahan banyak, anti pitulas. Bahkan di sekeliling Ka'bah ada berapa? 360. Mereka biasa bukan mendua lagi. Ini sudah berapa tadi itu? 360 lah. Tahu-tahu Islam mengajarkan yang berhak disembah cuma satu. Aneh. Ya. Orang-orang menghinakan wanita. Sampai wanita itu kalau lahir banyak di antara mereka yang merasa malu. Sampai-sampai ada sebagian mereka yang mengubur hidup-hidup putrinya. Ketika mereka sudah besar, kemudian orang tuanya meninggal, wanita tersebut diwariskan. Bukan mendapat warisan, bukan. Wanita pada zaman dahulu, zaman jahiliyah itu mereka menjadi harta waris. Bukannya mereka mendapat apa? Warisan, bukan. Tahu-tahu Islam datang menjadikan wanita sebagai sosok yang terhormat. Mendapatkan jatah warisan. Dipersilahkan untuk tinggal di rumah, dijaga seperti mutiara. Dianggap aneh. Bada'al islamu ghariban. Islam pertama kali datang dianggap sebagai ajaran yang aneh. Wa sayaudu kama bada'a ghariban. Kata Nabi SAW, dan kelak di masa yang akan datang, Islam ini akan kembali dianggap aneh seperti dahulu. Makanya tadi saya katakan, misalnya nih ada orang yang rajin ke masjid gitu. Ya, sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ke masjid terus. Orang kancane ya azan, ya qomat, ya ngimami, ya makmum. Aneh enggak? Aneh. Ya. Ada pegawai yang tidak mau menerima seripilan-seripilan sing orang genah. Aneh enggak? Aneh. Loh, anu enak-enak orang gelem. Rezeki nomplok orang gelem. Dianggap aneh. Ya. Orang-orang yang suka membantu orang lain tanpa pamrih dianggap aneh. Ya. Membantu orang orang tua untuk menyeberang jalan dianggap aneh. Ya. Membawakan barang bawaannya orang lain dianggap aneh. Sehingga kadang-kadang ada orang pengen bantu orang lain itu, selesai bantu kan, pinten mas, astagfirullah, saya pengen bantu bu, saya itu bukan kuli, ya. Saya itu pengen bantu. Dianggap segala sesuatu sekarang itu dinilai dengan apa? Uang, materi. Wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan kembali dianggap aneh seperti awal pertama kali datang. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Beruntunglah orang-orang tersebut yang dianggap asing dan aneh tadi. Berarti dhewek kudu aneh-aneh Ustaz. Nanti dulu, aneh-aneh apa dulu? Apakah yang dimaksud kita liane rambutnya pada ireng, nyong rambutnya apa? Oren. Bukan itu maksudnya. Ya, yang lainnya pada pakai baju, ini enggak pakai baju. Gitu maksudnya. Yang lainnya bajunya sudah jadi dipakai, ini baju belum jadi dipakai. Ya. Apakah itu yang dianggap aneh? Bukan tentunya.
Yang dimaksud orang-orang yang dianggap aneh itu adalah apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam riwayat lain yang ada di dalam Sunan Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Siapakah mereka? Kata Nabi SAW, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati, yaitu orang-orang yang mau memperbaiki ajaranku setelah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dianya baik walaupun sekelilingnya rusak. Itu ibarat mutiara yang ada di dalam apa? Comberan. Ya. Jadi enggak terpengaruh dia. Walaupun sekelilingnya itu comberan, tetap mutiara itu tetap bisa mempertahankan kimilaunya. Kira-kira menjadi mutiara di tengah comberan sulit apa enggak? Sangat sulit. Butuh jerih payah, butuh pengorbanan, butuh korban perasaan. Bahkan kadang-kadang bukan hanya korban perasaan, kadang-kadang juga korban harta dan sebagainya. Dijelek-jelekkan oleh orang, dijadikan bahan gunjingan, diomongi. Akan tetapi hiburan buat mereka yang sedikit ini, mereka yang mau melawan arus, manakala arus itu mengarah kepada kejelekan, sedangkan dia melawan arus untuk mempertahankan kebenaran. Buat mereka-mereka ini Allah subhanahu wa ta'ala akan membayar lunas pengorbanan mereka. Di mana? Di dalam firman-Nya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jazaohum inda rabbihim. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan buat mereka di sisinya. Jannatu adnin, surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nanti kita akan jelaskan sungai-sungai di surga itu enggak kayak di dunia. Ya, kalau gambaran sungai kan tekok gitu ya. Nah, kalau sungai di surga beda. Ya, sungai di surga enggak butuh kayak gini. Ya, enggak butuh adanya cekungan, itu enggak butuh. Pengen tahu? Terus hadiri pengajian tafsir. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan para hambanya yang mau menggenggam bara api. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama di akhir zaman itu kal qabidhi 'alal jamr, seperti menggenggam apa? Bara api. Panas ora? Ini perumpamaan ya, bukan berarti nanti panjenengan pulang ke rumah golek bambang di bambang. Jadi kon apa? Genggam bara api, bukan itu. Ini perumpamaan bahwa memang sulit ya. Yang namanya jujur di zaman ini itu memang sulit. Taat beribadah di zaman ini memang sulit. Istiqomah di atas akidah yang lurus memang sulit. Berpegang dengan sunnah Rasul SAW di zaman ini memang sulit. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang seperti ini dengan balasan yang jauh lebih besar dibandingkan pengorbanan mereka. Jadi yang Allah sediakan di surga itu sebanding enggak dengan jerih payah kita? Sebanding enggak?
Enggak sebanding. Besar mana? Ya jelas besar balasannya lah. Jadi sebesar apapun pengorbanan kita, secapek apapun kita beramal, ketika kita masih hidup di dunia ini, selama apapun kita sholat, kalau kita kan paling sewitak tahun, berapa tahun? 70, 80, 100, pol, 100, ya, 120 lah, dikorting titik. Nah. Coba bayangkan dengan umat terdahulu, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah 1000 kurang 50. Berapa itu? 950 tahun, bayangkan. Sholat kok 950 tahun. Nah kita sholat berapa tahun? 60 tahun balik. Ya. Itu pun dikurangi sebelum balik, dikurangi masa tidur dan seterusnya. Jadi antara amalan yang kita kerjakan dengan balasan yang Allah berikan sebenarnya itu tidak sepadan. Alias kalau misalnya boleh dikatakan amal soleh itu uang, kita itu akan membeli sesuatu yang uang kita sebenarnya enggak cukup untuk beli. Loh, terus kalau kita enggak cukup, kenapa kita bisa tetap masuk surga? Kata Nabi SAW, lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Tidak ada seseorang yang bisa masuk surga cuma mengandalkan amalannya saja. Enggak ada orang bisa masuk surga kalau cuma mengandalkan apanya? Amalannya. Ini sabda Nabi SAW. Begitu mendengar seperti itu, salah seorang sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Kamu juga seperti itu, wahai Rasul. Artinya Nabi kan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau cuma mengandalkan amalannya. Para sahabat bertanya, "Lah kalau kamu bagaimana ya Rasul? Kamu masuk surga dengan amalanmu atau bukan?" Apa kata beliau? "Wala ana." Saya juga sama kayak kalian. Subhanallah. Nabi SAW masuk surga itu bukan sebagai balasan dari amalan beliau. Terus bagaimana kita masuk surga? Karena apakah kita masuk surga? Kata Nabi SAW, "Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih." Sekalipun saya juga tidak akan masuk surga sebagai ganti dari amalanku, kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita itu masuk surga dengan apa? Rahmat. Rahmat itu artinya apa sih? Kasih sayang, kemurahan, eman. Allah subhanahu wa ta'ala kasihan sama kita. Maka kita dimasukkan ke dalam surga. Loh, bisa Ustaz? Iya. Sekarang saya tanya, kita bisa sholat itu karena bantuan siapa? Allah. Kita bisa zakat, bantuan dari Allah. Kita bisa haji, bantuan dari Allah. Kita bisa zikir, bantuan dari Allah. Berarti semuanya itu sebenarnya kembalinya kepada bantuan dari Allah. Kita beramal dibantu sama Allah. Kita beriman dibantu sama Allah. Kita istiqamah dibantu sama Allah. Setelah kita semua lakukan itu, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga juga dengan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi amal soleh kita itu bukan ganti rugi beli surga, bukan. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena ada sebagian orang, mereka ini kayak nuntut Allah gitu. Kayak nuntut. Ya Allah, saya sudah sholat. Masa saya sudah sholat kayak gini gak masuk surga? Ya kebangetan. Allahu Akbar. Ada sebagian orang itu punya pola pikir seperti kayak pekerja dengan siapa? Dengan majikannya. Gebak.
Nyong harus kerja 24 jam, masa nggak dapat gaji yang cukup? Jadi ibaratnya kayak kita ini punya apa ya? Jadi kita tuh bisa menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah kayak gini ya Allah. Masa orang kaya saya ini nggak pantas masuk surga? Subhanallah. Ini orang-orang yang seperti ini, mereka ini harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita melakukan anu, melarang kita meninggalkan anu. Itu bukan untuk kepentingan Allah. Itu untuk kepentingan siapa? Diri kita sendiri. Jadi kita beramal, kita beriman, itu bukan karena Allah itu butuh sama amal dan iman kita, bukan. Sekarang kalau misalnya kita semuanya nggak beramal, Allah rugi nggak? Nggak rugi. Beda ya kayak bos. Bos kan nyuruh, ayo bekerja. Karena dia butuh dengan siapa? Dengan para pekerjanya. Orang-orang kaya nih ya, bos-bos ini, bos-bos. Nah, jangan sombong. Jenengan ini jadi kaya itu karena bantuan siapa? Orang-orang miskin. Coba sekarang tuan tanah, ya, tuan takur, ya, tuan tanah yang punya tanah ribuan hektar, ya, perkebunan sawit misalnya, atau padi, atau tebu, atau apalah terserah. Jenengan itu kalau nggak dibantu sama orang-orang kecil-kecil para buruh itu, jenengan itu nggak akan bisa untuk mendapatkan rezeki tersebut. Artinya apa? Artinya jenengan itu butuh. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh kita untuk sholat, nyuruh kita untuk puasa, nyuruh kita untuk zakat. Ngelarang kita untuk berzina, ngelarang kita untuk minuman keras, ngelarang kita untuk ghibah. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala butuh sama kita, bukan. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, seandainya kalian semuanya, bangsa jin maupun bangsa manusia, dari awal sampai akhir. Berapa jumlahnya? Pernah nggak ada sensus jumlah manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir sebelum hari kiamat? Pira gue? Itu bukan cuma bangsa manusianya, termasuk bangsa jinnya. Survei bangsa jin kan angel temen gue. Seandainya semuanya ini, semuanya jin manusia yang dulu sampai sekarang, semuanya itu menjadi orang yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seandainya seluruh manusia dan jin takwanya seperti siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma zada dzalika min mulki syai'an. Sungguh ketakwaan kalian semuanya itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Jadi kalau kita ini menjadi manusia yang bertakwa banget itu enggak mempengaruhi kekuasaan Allah. Ya kekuasaan Allah seperti itu saja. Jadi tidak kemudian kalau semuanya takwa jadi tambah besar. Ya Allah memang sudah besar kekuasaannya. Kerajaannya Allah sudah besar. Ini kalau semua manusia menjadi apa? Bertakwa semua. Kebalikannya kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai para hambaku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Wahai para hambaku, seandainya kalian semuanya, seluruh bangsa manusia maupun jin, dari dulu sampai terakhir, semuanya menjadi manusia yang paling jahat. Kafir semuanya. Bukan hanya kafir, tapi paling kafir. Kayak siapa ya? Fir'aun ya. Fir'aun atau Namrud, semuanya terserah lah. Yang pokoknya sing paling pol-pole. Semuanya misalnya jadi Fir'aun semuanya. Semuanya ngaku Tuhan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Kekafiran seluruh manusia dan jin itu sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Allah itu enggak akan rugi kalau kita enggak sholat. Hadis riwayat Muslim. Yang rugi siapa? Kulo kalian jenengan. Ini perlu kita jelaskan. Ustaz, berarti kita ini masuk surga bukan karena amal. Iya. Ya wis, nek kaya gue rosah ngamal bae. Ini penyakit ini, hati-hati ini. Makanya jangan ada yang keluar. Nah, kita selesaikan perhitungan kita dulu nih. Belum selesai nih. Jangan sampai nanti ada, wah, kata Nabi kita masuk surga bukan karena amalan kok. Itu ngapain amal? Amal belum tentu masuk surga. Ngapain beramal? Orang yang beramal belum tentu masuk surga. Orang yang beramal belum tentu masuk surga. Ngapain beramal? Kalau yang belum yang beramal saja belum tentu masuk surga, apa maning sing ora amal? Kalau beramal kan masih ada apa ya? Masih ada harapan gitu. Enggak beramal gimana? Maka kita katakan tadi kan katanya orang masuk surga bukan karena amalan, tapi karena apa tadi? Rahmat, kasih sayang. Rahmat Allah itu perlu diusahakan apa enggak? Perlu diusahakan enggak? Perlu. Jadi kita itu perlu berusaha, perlu mengundang dalam tanda kutip. Kita tuh perlu mengundang kasih sayangnya siapa? Allah. Gimana caranya supaya Allah sayang sama kita? Ya gampang, tinggal mengamalkan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Kembali lagi kepada iman dan amal soleh. Sekarang coba panjenengan, ya, kalau pengen disayang sama orang tua, caranya gampang kan? Apa? Apa yang diperintahkan, jalankan. Apa yang dilarang, jauhi. Panjenengan pengen jadi pegawai teladan, gimana caranya? Taati aturan, selesai. Kira-kira nih, misalnya ada pegawai 100. Dari pegawai yang 100 ini, ya, bekerjanya ya dong-dongan lah. Ada yang rajin, ada yang tidak. Di antara yang rajin ini ada yang rajin banget, anasing. Rajin lah, sekedar rajin gitu ya. Rajin banget ini sering lembur, nggak minta bayaran. Kalau misalnya suatu saat dari perusahaan itu pengen memberikan bonus, kira-kira yang dikasih yang mana? Sing rajinnya polmok. Kenapa? Karena dia berusaha secara maksimal. Jadi walaupun Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW mengatakan bahwa kita itu masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi rahmat Allah itu harus diusahakan. Kita harus berusaha untuk mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya rahmat Allah itu kita dapatkan? Karena tidak sembarang orang mendapatkan rahmat spesial Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya makhluk-makhluk tertentu yang akan mendapatkan rahmat spesial dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Innalladzina amanu wa amilus salihat. Makanya di dalam ayat lain, surat Az-Zukhruf ayat 72, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilkal jannah, itulah surga. Allati uristumuha, itulah surga yang diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, disebabkan amalan-amalan yang dahulu kalian kerjakan. Surat apa tadi? Az-Zukhruf ayat 72. Perhatikan baik-baik. Mari kita, ini butuh mikir ya. Butuh apa? Mikir. Supaya kita tidak bingung nanti. Di sini Allah mengatakan surga itu diberikan, diwariskan kepada kalian sebagai sebab dari amal-amal kalian. Hadis tadi menyebutkan apa? Kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Mumet ora? Bingung enggak? Saya ulangi. Hadisnya bunyinya tadi apa? Kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian.
Tapi dengan apa? Rahmat dari Allah. Ayat yang hadisnya sahih ya tadi ya. Tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sekarang ada ayat bunyinya surga itu diberikan kepada kalian lantaran amalan kalian. Kira-kira kayaknya kontradiktif enggak? Kayaknya bertentangan enggak? Sekilas bertentangan. Tapi sebenarnya tidak bertentangan. Kenapa? Karena yang dimaksud di dalam ayat dan hadis ini, amal soleh seorang hamba itu cuma sebab saja. Amal soleh yang kita lakukan itu cuma sebab masuk surga. Akan tetapi amal soleh yang kita kerjakan itu bukan merupakan ganti harga surga. Bisa dipahami? Jadi kita ini cuma berusaha. Masalah hasil akhirnya itu yang menentukan siapa? Allah. Nah, Allah menentukan ini masuk surga ini tidak dengan apa tadi? Rahmat. Saya ulangi, ya. Ini penting ya. Ini pembahasan yang penting. Ini salah satu pembahasan akidah. Ya, bahwa kita ini beramal. Amal ini cuma sekedar apa? Sebab. Kayak panjenengan pengen kaya. Sebabnya, ikhtiarnya apa? Kerja. Enggak? Iya apa enggak? Iya. Apakah setiap orang yang kerja mesti kaya? Nah, itu namanya sebab. Itu cuma sebab tok, cuma perantara, lantaran tok. Belum tentu orang yang melakukan sebab dan ikhtiar ini pasti mendapatkan apa yang dia inginkan. Sama juga amal. Amal soleh kita di dunia itu cuma sebab. Usaha kita. Masalah nanti akan ditentukan masuk atau tidak. Itu adalah hak prerogatif siapa? Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya. Bagaimana supaya kita mendapatkan peluang meraih kasih sayang Allah? Sing serius golek usaha. Semoga ketika kita berusaha semaksimal mungkin, Allah subhanahu wa ta'ala akan berbelas kasih kepada kita. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Sebelum kita tutup, ada sedikit pengumuman. Tadi mungkin lupa tidak diumumkan. Ada pengajian umum insyaallah besok hari Ahad tanggal 23 November. Ada pengajian umum besok hari Ahad insyaallah tanggal 23 November. Tempatnya di Masjid Nur Sulaiman. Pundi niku? Banyumas. Atuh ya, sinau yang golek ilmu ya harus berkorban. Dulu para ulama kita seperti Jabir ibnu Abdillah itu pernah melakukan perjalanan ribuan kilometer melaku. Mriki Banyumas pinten kilo? Kali doso. Melampah? Lah, sore zaman nih Ustaz. Bicycle ora. Bicycle juga enggak. Coba siapa yang masih kuat ya? Kuat, maksudnya masih sering gitu loh. Bukan masih kuat, masih sering ke Banyumas pakai sepeda. Ada enggak? Tuh kan, rata-rata apa? Motor, apalagi? Mobil, bis ya. Pengajian di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas hari apa? Ahad tanggal 23 November jam 9 insyaallah. Jam 9 insyaallah. Judulnya Hidup Nyaman. Judulnya apa? Hidup Nyaman. Ustadznya insyaallah saya yang ngisi insyaallah. Judulnya Hidup Nyaman. Apa sih hidup nyaman? Mulane tekaya. Jadi tahu gimana supaya kita bisa hidup nyaman di dunia ini. Hidup nyaman di dunia, di akhiratnya masuk surga. Masya Allah. Enak banget kan? Nyaman di dunia, di akhiratnya masuk surga. Itulah cita-cita semua manusia. Bagaimana caranya? Hadirlah pengajian besok.
Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanya jawab insyaallah habis isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Apakah mengatakan suatu makanan ini tidak enak atau kurang asin dan lain-lain termasuk perbuatan mencela makanan? Kita sudah sampaikan pada beberapa pengajian etika Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtaha ta'aman akalahu. Nabi SAW kalau suka makanan maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka maka beliau tinggalkan, alias tidak makan. Maka disebutkan ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi tidak pernah mencela makanan sekalipun. Enggak pernah mencela makanan. Nah, sekarang kalau misalnya ungkapan kurang asin misalnya atau kurang enak, apa maksudnya mengucapkan itu? Kalau maksudnya ingin memberitahu kepada yang masak, istri misalnya, supaya memperbaiki rasa di masa yang akan datang, keesokan harinya, maka tidak apa-apa. Kadang-kadang asin menurut kita belum tentu sudah asin menurut siapa? Istri kita. Kadang-kadang caraku wis asin loh mas, cara nyong tahu hurung. Jadi kita hanya sekedar mengatakan dek atau bu ini kurang asin. Ya, maksudnya memberi tahu, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya makanan apa ini blok, itu jelas ini sudah indikasi dia ini mencela. Tapi kalau memberitahu supaya memperbaiki di masa yang akan datang tidak apa-apa. Apalagi kalau misalnya yang masak memang minta. Misalnya nih baru buka warung, baru buka rumah makan. Biasanya kan diundang gratis itu, biasa di awal-awal promosinya. Itu kan ditanya gimana rasanya. Mungkin tadi ditanya ya, oh iya kurang ini, kurang ini. Kalau kita katakan enak itu sama saja apa? Sama saja membunuh warung dia namanya. Gak enak kok dikatakan enak. Ya, ini kurang ini, ketumbarnya kurang, ininya kurang, ya seterusnya. Baik. Bagaimana sistem perbankan di Arab Saudi? Apakah sama dengan sistem perbankan syariah di Indonesia? Saya belum pernah melakukan penelitian, cuman saya pernah dengar dari beberapa teman-teman yang concern dalam masalah perbankan syariah. Di Saudi itu ada bank yang syariah, ada yang tidak. Ya. Jadi bank syariah yang saya dengar kalau nggak salah seperti Ar-Rajhi, kalau nggak salah ya, saya ingatnya seperti itu. Ada juga bank yang konvensional juga ada. Jadi nggak semuanya bank syariah. Nah kalau bank syariah di Indonesia pernah ada studi tentang kesyariahannya, dimuat di sebuah majalah namanya Majalah Pengusaha Muslim. 3 edisi berturut-turut. 3 edisi berturut-turut membedah, mempelajari tentang kesyariahan bank syariah di Indonesia. Apakah sudah betul sesuai dengan syariah atau belum? Hampir ya satu persatu dari program yang ada di situ diteliti. Kalau nggak salah makalahnya masih ada, kalau nggak salah di internet, cari saja di web namanya Pengusaha Muslim. Nah, website namanya apa? pengusahamuslim.com.
Cari aja di situ tentang studi kritis bank syariah yang ada di Indonesia. Ustadz, apa hukumnya menyimpan uang di bank konvensional dengan alasan keamanan? Kalau Anda memang mengkhawatirkan keberadaan uang itu di rumah, takutnya hilang, nggak bisa disimpan di bumbung, ya, karena saking banyaknya. Kalau dulu kan kita nyimpan surat tanah di situ, terus apalagi yang disimpan di situ, uang di situ, receh di situ. Kalau takut hilang, ya enggak apa-apa. Akan tetapi bunga banknya sebaiknya enggak usah diambil. Ya. Kalaupun mau diambil, kata para ulama, tidak untuk dimakan, tapi untuk dialokasikan hal-hal yang terhina. Ya, hal-hal yang terhina itu kayak bikin nun sewu spiteng, ya. Ya, kemudian bikin jalan yang diinjak-injak, bikin got, ya. Karena itu cocok dengan kotornya. Jadi sama-sama apa? Kotor. Ya. Jadi bunga itu adalah riba, kotor. Maka kalaupun mau diambil, ya untuk sesuatu yang kotor, ya. Jadi jangan untuk dimakan, ya. Itu kalau mau diambil. Kalau nggak diambil itu ya lebih selamat. Nah, Ustadz, apakah hukum wajib dan haram ada tingkatannya seperti wajibnya sholat dengan wajibnya menutup aurat, haramnya zina dengan haramnya riba? Kalau masalah wajib itu, yang paling tinggi di dalam Islam itu wajib amalan-amalan yang disebutkan dalam arkanul Islam. Rukun Islam yang berapa? Yang 5. Syahadat, terus apa? Salat, puasa, zakat, haji. Ini kewajiban yang 5 ini tingkatannya tentu berbeda dengan kewajiban-kewajiban lain yang tidak disebutkan di dalam arkanul Islam, rukun Islam yang 5. Contohnya amar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya menutup aurat. Contohnya birrul walidain. Contohnya menghormati tetangga. Ini semuanya wajib. Akan tetapi tingkat kewajibannya tidak seperti tingkat kewajiban rukun Islam yang 5. Berarti boleh ditinggalkan. Nah, ini pertanyaan yang saya nggak suka ini. Ya, Ustaz, bok menutup aurat nggak kayak wajibnya sholat? Iya. Terus kenapa? Ya berarti orang nutup orang apa? Ini pertanyaan yang harus dihindari. Enggak. Sama-sama berdosa. Sama-sama berdosa kalau ditinggalkan. Cuman tingkatnya itu berbeda. Karena nanti kalau tingkatnya berbeda, orang yang meninggalkan kewajiban itu resikonya apa? Nah, di sini nanti buahnya di sini. Jadi orang yang meninggalkan sholat sama orang yang meninggalkan menutup aurat alias tidak menutup aurat, itu nanti konsekuensinya itu berbeda. Apakah dia ini masih muslim atau tidak? Nah, gara-gara meninggalkan kewajiban itu. Ini pentingnya kita mengetahui tingkatan. Termasuk yang haram. Haram itu juga tingkatan-tingkatan. Ada yang haram gak diampuni. Contohnya apa? Syirik. Ya. Ada haram yang besar, dosa besar, tapi masih bisa diampuni. Contohnya kayak zina, kayak riba. Kalau tidak menghalalkan. Ada haram yang kategorinya dosa kecil. Jadi ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa yang paling besar. Semuanya apa? Haram. Cuman tingkatannya beda-beda. Ustadz, apakah ada tuntunannya orang yang baru pulang haji diikuti oleh 40 malaikat? Wah, nggak tahu saya ini. Landasannya apa? Ya, landasannya apa? Saya belum tahu ini landasannya apa 40 malaikat. Kemudian orang yang baru pulang haji mendoakan setiap orang yang mengunjunginya. Ya mendoakan ya tidak apa-apa, tapi kan nggak diyakini mesti dia itu doanya apa?
mustajab. Ya dia baru melakukan amal soleh. Orang baru selesai amal soleh itu gak bisa memastikan bahwa amal solehnya itu mesti diterima. Kecuali kalau ada jaminan, ada wahyu dari langit, ya, yang itu hanya ada sebelum Nabi SAW wafat. Setelah Nabi SAW wafat, wahyu sudah selesai. Kalau pada zaman Nabi SAW, ya, ada sebagian orang yang langsung turun wahyu. Oh, si fulan amalan kamu diterima. Ya. Kalau sekarang kita nggak bisa memastikan. Semaksimal apapun keikhlasan kita nggak bisa memastikan. Kita cuma bisa berharap. Moga-moga amalku diterima. Tapi kalau kita mengatakan mesti amalku diterima, kita itu siapa? Yang berhak menentukan amalan ini pasti diterima atau tidak, itu adalah Allah. Karena yang punya surga siapa? Allah. Yang punya pahala Allah. Ya. Maka di sini juga dikatakan orang yang meminta didoakan karena keyakinan doanya mustajab. Ya, ya belum tentu. Ya, belum tentu doa dia mustajab. Bahkan belum tentu orang yang berhaji itu imannya lebih tinggi daripada yang belum haji. Ini harus dipahami. Belum tentu orang yang sudah berhaji imannya pasti lebih tinggi dibandingkan orang yang belum haji. Kenapa Ustaz? Karena belum tentu yang berhaji itu ikhlas di dalam hajinya. Dan belum tentu orang yang tidak haji belum berangkatnya itu karena nggak mau. Bisa jadi dia belum berangkatnya karena belum mampu. Dia pengen sekali. Makanya bisa kita katakan bahwa ada sebagian orang sampai meninggalnya belum berangkat haji, tapi dia sudah mendapatkan pahala orang berhaji. Dengan apanya? Dengan niat dan tekad bulatnya. Ada sebagian orang nabung, pokoknya nabung sajalah. Saya bisanya nabung setiap bulan 100.000 misalnya. Sampai kapan? Ya pokoknya usaha saja. Ternyata sampai meninggalnya gak nutut uangnya itu. Bisa jadi orang yang seperti ini mendapatkan pahala haji walaupun dia tidak pergi ke tanah suci. Makanya gak barometer orang sudah haji atau belum haji. Walaupun orang yang sudah haji ini secara lahiriah sudah menyempurnakan rukun Islam. Secara apa? Lahiriah. Embuh batinnya. Secara lahiriah iya. Nah, kadang-kadang ada orang haji tapi orang sholat. Ya lucu ya. Rukun Islam sing nomor 5 dilakoni, sing nomor 2 malah orang dilakoni. Pak Kaji orang tahu memecit. Priwe Pak Kaji. Ya enggak semuanya. Nanti jangan-jangan kalau semuanya enggak. Ada sebagian. Enggak tahu banyak apa tidak. Bagaimana caranya atau resep supaya kita beribadah dan beramal soleh terhindar dari riya dan sum'ah? Apa riya? Pamer. Kalau sum'ah? Supaya didengar, dipuji. Maksudnya dia bisa mendengar pujian atau amalannya didengar sama orang lain. Yang seperti ini satu butuh latihan. Satu butuh apa? Latihan. Memang ini tidak gampang, ya. Jadi butuh perjuangan, jatuh bangun gampangannya lah. Makanya seperti yang tadi saya contohkan, orang infak. Orang apa? Infak. Sudah berusaha untuk ikhlas. Tahu-tahu lewat siapa? Kepala sekolah. Itu kan pasti ada perasaan tuh. Perasaan apa? Perasaan, alhamdulillah senang banget nyong. Ya. Kok pas banget nyong mau dideleng sama perasaan. Nah, perasaan ini kalau kita pengen ikhlas, itu harus kita tekan itu perasaan. Harus berusaha kita usir perasaan itu dari hati kita. Kita harus berusaha untuk menekan itu dengan mengatakan, gak penting dilihat sama kepala sekolah. Yang penting dilihat sama siapa? Allah. Ini namanya
mujahadah. Ini namanya apa? Berusaha untuk melatih niat. Ini yang pertama, latihan. Yang kedua ya berdoa. Yang kedua apa? Berdoa. Minta kepada Allah supaya dibantu bisa ikhlas di dalam beribadah. Ini waktunya sudah habis. Ustadz, apakah doa untuk orang tua yang masih hidup dan orang tua yang sudah meninggal sama? Karena salah satu orang tua saya sudah meninggal, mohon penjelasannya dan doa yang sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Iya, sama-sama berhak didoakan. Sama-sama berhak didoakan. Ya. Kalau masih hidup, malah ini peluang Anda untuk berbakti lebih besar. Anda bisa melayani dia, Anda bisa melayani beliau, bisa mengambilkan minum beliau, mijati beliau, melayani segala kebutuhan beliau. Kalau sudah meninggal itu kan lebih apa ya? Pintunya itu lebih sempit. Ya, paling doa, sedekah, haji. Kalau masih hidup ini luar biasa ini. Artinya, tapi kalau doa sama-sama. Jadi masih hidup atau sudah meninggal, tetap insya Allah kita diperintahkan untuk mendoakan. Doanya banyak. Di antaranya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau sudah meninggal boleh Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustadz, apakah jika mau menghajikan orang tua yang sudah meninggal kita harus haji dulu? Karena sebelum meninggal orang tua berpesan supaya dihajikan. Iya. Ya, kalau Anda yang pengen menghajikan orang tua, Anda harus haji dulu. Kalau Anda belum haji, kemudian Anda menghajikan orang tua, hajinya itu buat Anda. Bukan buat siapa? Orang tua. Makanya Nabi SAW pernah mendengar ada salah seorang yang menghajikan orang lain, ditanya sama Rasul, hajjata an nafsika, kamu sudah haji belum? Belum wahai Rasul. Hujja an nafsika, haji dulu buat sendiri, baru haji buat orang lain. Dan ketika menghajikan itu cuma satu buat satu. Ya, satu orang mewakili satu orang. Karena ada sebagian orang, satu orang mewakili 10 orang. Ben duitnya akeh. Ini hati-hati nih. Ya, ada sebagian oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Ya, mencari badal-badal haji, murah memang. Ya. Mintanya enggak usah mahal-mahal, satu orang minta 3 juta saja. Murah temen ya, karena 10 juta, nengkene 3 juta. Oh, jebule 3 juta ping 10. Oh, kiye. Kebangetan iki wong, ya. Jadi kalau misalnya sampai ada satu orang badalin 10 orang dalam satu waktu, yang sah cuma 1. Yang 9 enggak sah. Maka hati-hati. Ya, saya bukan mengatakan pada jenengan curiga, tapi berhati-hatilah, waspadalah. Ada sebagian oknum-oknum berdasarkan pengalaman, bukan saya yang pernah ngalami, tapi berdasarkan cerita-cerita dari orang-orang yang bergerak di bidang itu, ada sebagian oknum-oknum kurang bertanggung jawab, memanfaatkan orang-orang yang tidak tahu, kemudian menghajikan banyak orang. Maka berhati-hati.